Yang paling lama tengkorak itu yang paling putih, jadi semakin lama dia semakin memutih. Dulu mereka itu pacaran, mereka mau menikah dan direstui karena mereka masih ada hubungan darah. Dari bahwa Londa ini itu awalnya merupakan dari bebatuan karst yang awalnya itu dia di bawah laut yang kemudian terangkat ke permukaan sehingga terbentuk bebatuan karst seperti sekarang ini. Nah, sekarang kita udah di dalam. Nah, untuk masuk ke dalam ini kita harus bersama pemandu. Sekarang kita udah sama, kalau Mas atau Bang di sini apa sebutannya? Sang Mane. Sang Mane. Sang Mane siapa? Saga. Sang Mane Saga. Jadi kita sama Sang Mane Saga bakal masuk ke dalam dan harus pakai penerangan ini karena ke dalam itu semacam kayak labirin gitu ya Mas. Jadi harus ditemani, kalau nggak bisa kesasar. Saya jujur sedikit takut dan merinding saat masuk ke dalam gua. Rasanya sulit dipercaya bahwa tengkorak dan peti-peti ini betul-betul berisi jasad manusia. Namun penasaran yang besar mendorong saya masuk lebih dalam menyusuri warisan budaya ini. Di Gua Londa, jenazah tidak dikuburkan, tapi diletakkan seperti ini. Tapi tidak sembarang. Orang asing sama sekali tidak boleh memindahkan jasad. Jangankan memindah, menyentuh saja dilarang pada tempat ini. Yang diperbolehkan hanya keluarga, itu pun harus melalui upacara adat terlebih dahulu. Jadi tengkorak di atas itu yang udah ratusan tahun semua. Yang paling lama tengkorak itu yang paling putih, jadi semakin lama dia semakin memutih. Jadi mereka diawetkan ya. Kalau cara pengawetannya sekarang itu mereka menggunakan formalin. Tapi kalau dulu-dulu yang tengkorak-tengkorak di atas ini mereka gunakan ramuan ya. Tapi sekarang udah jarang yang tahu rempah-rempahnya, makanya mereka lebih cepat-cepat formalin. Uniknya, saya sama sekali tidak mencium bebauan tidak sedap di dalam gua. Udara di dalam gua pun tidak panas, justru berhawa sejuk dan banyak angin yang sepoi-sepoi. Dan saat masuk gua lebih dalam, saya menemukan dua jasad berdampingan yang menarik perhatian. Ternyata ada pula sejarah kisah mirip Romeo dan Juliet versi Toraja. Dulu mereka itu pacaran, mereka mau menikah dan direstui karena mereka masih ada hubungan darah, masih sepupu. Jadi dulunya karena kalau sepupu di Toraja itu kan masih dianggap saudara kandung, hanya tidak boleh. Nah, karena adanya larangan seperti itu, dulunya mereka nikah dengan Bonggoro. Nah, kejadiannya itu pada tahun 1972 ya, 49 tahun yang lalu. Sekitar 49 tahun yang lalu, jadi mereka ini semacam sepupu ya. Sepupu, cintanya tidak direstui, akhirnya mereka gantung diri. Perjalanan kali ini menyisakan cerita dan kesan tersendiri bagi kami. Selain masih sedikit dihantui rasa takut akan apa yang telah kami lihat di dalam gua, pengalaman ini juga mengingatkan saya dan nampaknya kita semua untuk mensyukuri nafas yang masih kita punya. Sekaligus terus mencintai orang-orang terdekat selagi masih sempat. Dari Toraja, Pamela Sakina, Subur Atma Miharja, Kantor Berita Antara, mewartakan.